Acara selanjutnya yaitu pemanggilan singa-singa berkuda. Ada singa berkuda yaitu Bu Elizabeth. Sudah dalam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita selaku hamba yang disembah, selaku hamba yang zalim, sudah sepantasnya bagi kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul, Pak? Betul. Alhamdulillah, Bapak masih ingat akan nikmat Allah. Kadang-kadang ada tahu kadang-kadang mata kabur, gigi kubur, masih juga kubur akan nikmat Allah. Itu yang menjadi masa problematika sekarang, itu yang akan kita bahaskan ke depan, insya Allah, jika Allah mengizinkan saya. Jadi kita pada tanggal 15 ini maulid. Man azama li maulidi Rasul karena yaitu jannah, itu orang-orang yang membahagiakan lahirnya Rasul, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan sebaliknya, barang siapa yang membahagiakan hari Valentine pada tanggal 14 ini, ia juga jatuh ke dalam neraka. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah, karena anda semua masih ingat akan nikmat Allah. Jadi pada malam yang berbahagia ini saya akan memberi siraman rohani bagaimana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah. Pernah saya dengar di dalam kitab Dalail Akbar. Oh iya, bukan di tunggu saya macam begini. Man azama li maulidin Rasul kana fi jannah. Pernah di suatu masa yaitu seorang pemuda. Kalau kita sekarang hidup balap motor, tapi dulu nggak ada motor, yang ada budaya selalu balap kuda. Ada anak seorang pemuda yang sangat cantik cerita yang pernah mati anak muda tersebut. Ketika anak raja tersebut mati, prajuritnya semua melapor kepada raja. Wahai raja, pada pagi yang berbahagia ini, anak puri Anda sudah meninggal ditabrak oleh seorang pemuda pembalap. Itu kata prajuritnya. Kata raja, prajuritku, seret pemuda tersebut mati. Saya akan membalas sesuai dengan balasan pada anak saya. Itu kata raja tersebut. Rupanya pemuda tersebut yang diseret di depan raja. Pemuda, bagaimana engkau berasa? Benarkah engkau yang menabrak anakku? Benar yang Tuhan raja. Itu si pemuda tersebut. Ketika raja tersebut diseret, wahai prajurit semua, seretkan dia ke dalam penjara. Itu harimau yang di sana itu yang belum engkau kasih makan yang 15 hari, bawa ke dalam tanah tersebut. Ketika ia sakit, ketika ia dibunuh, kata anak muda tersebut, wahai pemuda, wahai raja, itu kata si pemuda ya. Ini dengar baik-baik ya. Ya. Ayo. Belum saya belum kena maulid karena maulid pun belum sampai ya. Ya. Pakai itu. Kata si pemuda begitu, Tuan Raja, aku sebelum engkau lepaskan leherku, aku mohon kepadamu agar aku bisa berdoa untuk permisi kepada ibu-ibu. Lalu pemuda tersebut kamu nggak ada orang yang menyambutkan. Lalu ini
Rupanya ada seorang pemuda, rupanya salah satu akhlak manusia tersebut ditandai dalam keadaan pakaiannya. Jika pakaiannya alim, maka itu mencerminkan sifatnya alim. Jika pakaiannya bangsat, itu mencerminkan sifat bangsat. Rupanya pemuda tersebut pakaiannya alim. Alhamdulillah, itu sebuah rahmat. Jika kita alim, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar, Bu? Benar. Ini yang jawab bapak-bapak, itu yang mana? Benar. Rupanya pada masa tersebut ada seorang pengusaha yang menjamin akan kepulangan anak muda tersebut. Anak muda tersebut rupanya dijamin oleh seorang pemuda. Daniel lah tapi. Rupanya pemuda tersebut menjamin Dari saya yang akan menjamin atas kepulangan pemuda tersebut. Lalu ia sesampai pulang di rumah, ia bermimpi kepada ibunya, wahai ibuku, aku bermimpi kepadamu karena aku esok hari akan disembeli. Astagfirullah, ibunya mengucap astagfirullah. Apa yang engkau lakukan anakku? Sewaktu tadi aku membawa balap kuda, begini suaranya. Kuda yang sangat kencang, ada 125 km per jam. Rumah pada saat tersebut. Lalu kata ibunya, "Nyak, Roni berhasil yang menjamin daripada meninggal itu Roni yang putus salah silakan juga." Itu kata ibunya. Itu bahasa Sanskrit. Kalau saya jelaskan dalam bahasa Indonesia agak kurang mengerti pemirsa ya. Ya. Lalu sesampai ia di depan pintu rumah, ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika aku selamat pada esok hari, aku akan membuat sebuah syukuran, yaitu karena mungkin dalam beberapa hari ini akan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membuat sebuah kenduri untuk mensyukuri dadanya." Rupanya sesampai ia di depan raja tersebut, ia berkata begini. Rupanya raja tersebut sewaktu melihat yang tadinya raja tersebut itu sangat marah, amarahnya naik. Rupanya dia masih melemah amarahnya. Nauzubillah summa nauzubillah, kuasa Allah, karena dia telah membahagiakan atau mengulang kembali atau mereview kembali akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya ia akan dibunuh, ia tidak jadi dibunuh. Yang tadinya ia akan dimakan harimau, ia tidak jadi dimakan harimau. Subhanallah, astagfirullah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pernah di suatu masa yang pemuda ini cerita lagi. Pernah di suatu masa pemuda tersebut adalah profesinya bagian ekspor impor tadi. Itu pemuda tersebut bagian ekspor impor tadi. Ketika ia datang dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia selalu membersihkan dirinya, memakai pakaian yang bagus, dia wangi-wanginya. Rupanya ketika datang Maulid Nabi, ia selalu ketika pemuda tersebut wafat atau meninggal dunia, rupanya di langit tersebut ada suara, "Ya ahlul muslimin, is'alu was'alu janazati min awliyatina." Yang artinya begini, hai pemuda Basra, kemudian terjadi waktu tersebut di daerah Basra. Hai pemuda-pemuda Basra, datanglah dan saksikanlah seorang jenazah daripada aulia Allah. Itu orang-orang yang tadi yang perbuatan di dunia itu sangat hina karena ia membuat syukuran karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang-orang tersebut berbondong-bondong pergi ke depan anak muda tersebut, sampai ada seorang yang tersebut dia bermimpi. "Ya fata, bima tadi hati tidak yang fata." Itu tahu artinya begini ya. "Ada muda, dengan apa aku dapatkan persidangan ini, pemuda?" Dia menjawab, "Bitakzini maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dengan bersyukur kepada Allah, yaitu aku membahagiakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hanya satu konsep yang dikatakan sampai begitu. Allah memberi tempat kepada yang sungguh-sungguh subhanallah. Orang kalau suara ditanya semua takut. Ya aku pun takut. Ini kalau kita dakwah sekarang takut ikat sang di helikopter. Kita dakwah semua supaya takut. Karena kita kemudian tidak singkatan saya. Mungkin ini akan menunjukkan jam 12 malam. Sudah sangat lama saya berbicara dari jam 7 sampai jam 12. Ini pun banyak anak-anak yang sedang ngantuk. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi untuk melihat Tunku Aidil Sabi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.